Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Agus Faizal dengan NIM D600-20135 dari kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem kerja, pengukuran waktu baku secara tidak langsung. Memasuki metode yang pertama, yaitu pengertian waktu baku atau pengertian pengukuran waktu baku. Pengukuran waktu baku adalah usaha menentukan lama kerja yang dibutuhkan seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan pada tingkat kecepatan kerja normal dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, pengukuran waktu baku. Terdapat dua jenis pengukuran waktu baku. Yang pertama adalah secara langsung, yaitu pengukuran dengan melakukan pengukuran dengan jam henti atau stopwatch. Yang kedua adalah menggunakan sampling kerja. Lalu jenis pengukuran waktu baku yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu data waktu baku dan data waktu gerakan. Dalam melakukan pengukuran waktu baku terdapat metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode work vector, yaitu identifikasi elemen gerakan berdasarkan anggota badan yang bergerak. Berikut ini merupakan tabel notasi work vector yang digunakan dalam melakukan pengukuran waktu baku. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah pengukuran waktu metode, dan yang ketiga adalah MOST atau Minor Operation Sequence Time. Selanjutnya ada video perakitan. Video perakitan ini diambil berdasarkan tema yang telah dipilih, yaitu perakitan pemasangan baterai ke remote. Selanjutnya, setelah melakukan perakitan, kita memasuki ke tabel work vector motion. Dalam tabel work vector motion ini berisi mengenai deskripsi elemen kerja yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sebelumnya. Yang pertama yaitu menjauhkan remote dan baterai sejauh 10 inci dengan kode analisa gerakan yaitu A10D dengan waktu yang digunakan adalah 0,016 menit. Selanjutnya yang kedua ada memegang baterai dan remote. Analisa gerakannya 0,5 F1 dengan waktu yaitu 0,03 menit. Deskripsi elemen kerja yang ketiga yaitu menempatkan baterai ke remote dengan analisa gerakan F1SD dengan waktu yaitu 0,1 menit. Selanjutnya yang keempat adalah menempatkan tutup remote yaitu dengan waktu 0,06 menit. Total dari keseluruhan pekerjaan ini adalah 0,206 menit. Setelah melakukan tabel work vector motion, kita masuk ke allowance atau kelonggaran. Berikut merupakan tabel allowance yang saya gunakan. Yang pertama, tenaga yang dikeluarkan atau tenaga yang saya gunakan adalah 6%. Karena barang yang digunakan sangat ringan, maka saya mengambil 6%. Selanjutnya yang kedua ada sikap kerja. Sikap kerja saya mengambil 0,1%. Yang ketiga gerakan kerja 1%. Yang keempat kelelahan mata 1%. Yang kelima keadaan temperatur tempat kerja 2%. Keadaan atmosfer 0% karena keadaan atmosfer di ruangan yang saya gunakan adalah normal. Yang ketujuh keadaan lingkungan yang tidak bising, maka saya mengambil 2%. Dan yang kedelapan kebutuhan pribadi, saya selaku pria menggunakan 1%. Total allowance yang saya gunakan adalah 13,1%. Setelah mendapatkan hasil dari waktu baku dan waktu total dan waktu kelonggaran atau allowance,
maka dapat menghitung waktu bakunya. Dalam perhitungan sebelumnya didapatkan hasil yaitu waktu total sebesar 0,206 menit. Yang kedua, waktu allowance atau kelonggaran sebesar 0,131 menit. Setelah didapatkan kedua hasil waktu tersebut, maka dapat dihitung waktu bakunya yaitu dengan waktu total ditambah dengan waktu total dikali waktu kelonggaran dalam kurung, yaitu sama dengan 0,206 ditambah 0,206 dikali 0,131. Didapatkan hasil yaitu 0,232 menit atau 13,92 detik. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.